Barcelona diam-diam mengincar Branimir Mladic, bek muda Kroasia yang bikin pemandu bakat Eropa gelisah. Usianya masih sangat muda, tetapi ketenangan dan kematangannya di lapangan membuat Barcelona tak bisa mengalihkan pandangan. Branimir Mladic kini disebut-sebut sebagai proyek besar berikutnya yang sedang disiapkan raksasa Spanyol itu. Joan Garcia menggila di bawah Mister Barcelona. Trofi Zamora kini bukan sekadar mimpi. Penampilan konsistennya dari pekan ke pekan membuat Joan Garcia berdiri di garis terdepan perburuan penghargaan kiper terbaik La Liga. Barcelona pun merasakan langsung dampak kehadirannya yang memberi rasa aman di lini belakang. Lamine Yamal bikin was-was jelang derby Katalan. Absen latihan picu tanda tanya besar. Kabar ketidakhadirannya langsung memantik kekhawatiran di kubu Barcelona. Derby Katalan yang menuntut intensitas tinggi kini terancam tanpa salah satu motor serangan utama. Ter Stegen pilih bertahan di Barcelona. Keputusan berani yang memicu perdebatan besar. Alih-alih mencari menit bermain lewat peminjaman, Ter Stegen justru menerima peran baru yang lebih spesifik. Langkah ini langsung memantik pro dan kontra di kalangan penggemar. In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona diam-diam mengincar Branimir Mladic, bek muda Kroasia yang bikin pemandu bakat Eropa gelisah. Usianya masih sangat muda, tetapi ketenangan dan kematangannya di lapangan membuat Barcelona tak bisa mengalihkan pandangan. Branimir Mladic kini disebut-sebut sebagai proyek besar berikutnya yang sedang disiapkan raksasa Spanyol itu. Barcelona kembali bikin geger bursa pencarian bakat Eropa. Radar klub raksasa Spanyol itu kini mengarah tajam ke Eropa Timur, tepatnya pada sosok Branimir Mladic, bek muda Kroasia yang namanya mulai mencuri perhatian meski usianya masih sangat belia. Dalam senyap, ia perlahan menjelma menjadi topik hangat di kalangan pencinta sepak bola. Branimir Mladic tak sekadar hadir sebagai bek tengah biasa. Posturnya yang ideal, ketenangan luar biasa saat membaca alur serangan lawan, hingga keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 membuatnya terlihat seperti pemain berpengalaman. Ia tampil matang, dingin, dan jarang panik. Karakter yang jarang dimiliki pemain seusianya. Lebih dari itu, Mladic juga nyaman mengalirkan bola dari belakang, seolah sudah akrab dengan tuntutan sepak bola modern. Perkembangan pesat Branimir Mladic membuat namanya kian sering dibisikkan di lingkaran pemandu bakat elit. Barcelona dikabarkan memantau setiap langkahnya dengan sangat serius. Profil Mladic dianggap selaras dengan DNA permainan yang mengutamakan kecerdasan, kontrol bola, dan ketenangan di bawah tekanan. Sebuah paket komplet yang membuatnya tampak seperti bek masa depan. Menariknya, meski masih muda, Branimir Mladic menunjukkan konsistensi yang mengundang decak kagum. Ia tak gentar berhadapan dengan penyerang yang lebih senior, tetap disiplin menjaga posisi, dan jarang melakukan kesalahan fatal. Semua itu memperkuat anggapan bahwa ia bukan sekadar sensasi sesaat, melainkan aset jangka panjang yang bernilai tinggi. Barcelona sendiri diyakini memandang Branimir Mladic sebagai proyek masa depan, bukan solusi instan. Jika grafik perkembangannya terus menanjak, pintu menuju level kompetisi tertinggi Eropa terbuka lebar. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, namanya akan masuk dalam daftar bek muda paling menjanjikan di benua biru. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Branimir Mladic sudah siap melompat ke panggung sepak bola yang lebih besar? Atau justru lebih bijak jika ia terus mematangkan diri terlebih dahulu? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Joan Garcia menggila di bawah Mister Barcelona. Trofi Zamora kini bukan sekadar mimpi. Penampilan konsistennya dari pekan ke pekan membuat Joan Garcia berdiri di garis terdepan perburuan penghargaan kiper terbaik La Liga. Barcelona pun merasakan langsung dampak kehadirannya yang memberi rasa aman di lini belakang. Joan Garcia benar-benar sedang berada di puncak sorotan. Penjaga gawang Barcelona itu kian mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu kiper paling konsisten di La Liga musim ini. Penampilan solidnya dari pekan ke pekan membuat namanya mencuat sebagai kandidat kuat peraih trofi Zamora, penghargaan prestisius bagi penjaga gawang dengan catatan kebobolan terbaik sepanjang kompetisi. Sejak dipercaya mengawal gawang Barcelona, Joan Garcia tampil dengan ketenangan yang mengesankan, refleks cepat, penempatan posisi yang disiplin, serta keberanian dalam duel 1 lawan 1 menjadi ciri khasnya. Angka kebobolan yang minim bukan sekadar statistik, melainkan bukti betapa besar peran Garcia dalam menjaga keseimbangan dan rasa aman di lini belakang tim. Kunci utama Joan Garcia dalam perburuan trofi Zamora adalah konsistensi. Ia mampu mempertahankan level permainan tinggi bahkan saat tekanan memuncak, termasuk di laga-laga krusial yang menuntut fokus sempurna. Tak jarang penyelamatan penting darinya menjadi pembeda yang menyelamatkan Barcelona dari situasi genting. Namun jalan menuju trofi Zamora masih panjang dan penuh tantangan. Joan Garcia dituntut untuk terus tampil reguler sesuai syarat jumlah penampilan, sekaligus menjaga kebugaran agar tetap menjadi pilihan utama. Tantangan ini justru menjadi bahan bakar motivasi, mendorongnya untuk terus tampil tanpa celah hingga akhir musim. Dengan usia yang relatif muda dan mentalitas yang sudah teruji, Joan Garcia kini dipandang sebagai aset berharga Barcelona, bukan hanya untuk musim ini, tetapi juga untuk masa depan. Jika performa impresif ini mampu ia jaga hingga garis finish, trofi Zamora bisa menjadi cap resmi bahwa Joan Garcia layak disebut sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Spanyol saat ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah Joan Garcia mampu menjaga konsistensi hingga akhir musim dan mengamankan trofi Zamora? Atau justru tekanan di fase akhir kompetisi akan menjadi ujian terberatnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusinya. Lamine Yamal bikin was-was jelang derby Katalan, absen latihan picu tanda tanya besar. Kabar ketidakhadirannya langsung memantik kekhawatiran di kubu Barcelona. Derby Katalan yang menuntut intensitas tinggi kini terancam tanpa salah satu motor serangan utama. Lamine Yamal mendadak menjadi pusat perhatian jelang derby Katalan yang syarat gengsi. Nama pemain muda Barcelona itu ramai dibicarakan setelah muncul kabar mengejutkan. Ia absen dari sesi latihan tim terakhir. Situasi ini langsung memicu tanda tanya besar sekaligus kekhawatiran, mengingat laga derby selalu menuntut kondisi fisik dan mental terbaik. Ketidakhadiran Lamine Yamal ternyata bukan tanpa sebab. Sang pemain dikabarkan merasakan ketidaknyamanan fisik, membuat tim pelatih memilih bersikap ekstra hati-hati. Keputusan ini diambil demi menghindari resiko yang lebih besar, terutama karena perannya begitu vital dalam skema permainan, serta tingginya intensitas yang selalu mengiringi duel panas derby Katalan. Sepanjang musim ini, Lamine Yamal menjelma menjadi salah satu motor serangan paling konsisten. Kecepatannya kerap merepotkan pertahanan lawan, keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 memberi dimensi berbeda, sementara kematangannya dalam mengambil keputusan membuatnya sering menjadi pembeda di laga-laga besar. Tak heran jika potensi absennya langsung memunculkan kekhawatiran akan berubahnya dinamika permainan. Semua mata kini tertuju pada Lamine Yamal. Akankah ia pulih tepat waktu dan kembali menjadi tumpuan di laga penuh tekanan? Atau justru harus menepi demi menjaga kebugaran jangka panjang? Menurutmu, apakah Yamal sebaiknya dipaksakan tampil di derby atau disimpan demi masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ter Stegen pilih bertahan di Barcelona, keputusan berani yang memicu perdebatan besar.
Alih-alih mencari menit bermain lewat peminjaman, Ter Stegen justru menerima peran baru yang lebih spesifik. Langkah ini langsung memantik pro dan kontra di kalangan penggemar. Marc-Andre Ter Stegen kembali menyedot perhatian publik seiring dinamika panas yang terjadi di bawah Mistar Barcelona. Penjaga gawang asal Jerman itu kini berada di persimpangan penting dalam kariernya. Alih-alih mencari menit bermain lewat jalur peminjaman, Ter Stegen justru disebut memilih bertahan dengan peran yang berbeda. Sebuah keputusan yang memantik banyak perdebatan. Pilihan Marc-Andre Ter Stegen untuk tetap berada di Barcelona mencerminkan pertimbangan yang matang dan penuh perhitungan. Ia dikabarkan siap menerima peran yang lebih spesifik dan terukur demi menjaga stabilitas, kontinuitas latihan, serta kesiapan fisik dan mental dalam jangka panjang. Lingkungan yang sudah ia kenal dinilai menjadi faktor penting agar fokus dan performanya tetap terjaga di tengah musim yang penuh tekanan. Dalam beberapa musim terakhir, Ter Stegen dikenal sebagai figur sentral di lini belakang. Pengalaman panjang, kepemimpinan di ruang ganti, serta kualitas teknis yang teruji membuat namanya tetap memiliki bobot besar. Meski tak selalu berada di garis depan sorotan, kontribusinya dinilai krusial dalam menjaga standar profesionalisme dan kesiapan tim setiap kali dibutuhkan. Bagaimana menurutmu? Apakah keputusan Marc-Andre Ter Stegen untuk bertahan dengan peran berbeda adalah langkah tepat? Atau justru ia seharusnya mencari menit bermain di tempat lain? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusinya.